Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan saya Zinur Rahmat dengan NPM 247820666 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 3 kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas video yaitu praktikum pada bagian lab 6 mata kuliah pemrograman jaringan 2 yang diampu oleh Ibu Insinyur Nurul Komaria Eskom Mkom. Nah, untuk topik materi pada minggu 6 ini yaitu NetMiko dan YAML. Mungkin langsung saja di sini sudah ada beberapa lab season 5. Nah, para Miko di sini terdapat apa itu Pak? Di sini Paramiko sendiri itu umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain, tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan, perintah harus diketik manual, output harus di parsing sendiri, dan lebih fleksibel jika digunakan untuk mengatur server umum. Dan di sini terdapat perbandingan antara Paramiko dengan NetMiko ya. Nah, untuk Paramiko sendiri umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Nah, kemudian tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan seperti perintah harus diketik manual atau output harus diparsing sendiri. Kemudian lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Nah, sedangkan untuk NetMiko itu dibangun di atas Paramiko. Jadi untuk kualitasnya lebih canggih pada bagian NetMiko, dan NetMiko sendiri itu dikhususkan untuk perangkat jaringan. Nah, tersedia driver bawaan untuk berbagi perangkat jaringan. Nah, kemudian lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan. Nah, sini terdapat perbandingan antara kode pemrograman Paramiko dengan NetMiko. Ulangi lagi teman-teman, di sini terdapat perbandingan antara kode pemrograman Paramiko vs dengan NetMiko. Di sini juga terdapat untuk perbedaannya. Nah, mungkin langsung saja kita ke bagian exercise 1, initial configuration. Pada bagian exercise 1 ini terdapat ketentuan yaitu menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu, yaitu PNV installed dan syslog installed. Kemudian pastikan setiap perangkat dan NAT telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Nah, mungkin sembari kita menjelaskan masing-masing exercise, kita buka terlebih dahulu pinetnya, teman-teman. Oke, di sini kita buka pinetnya terlebih dahulu. Oke. Kita balik lagi. Nah, menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu, yaitu PNV installed dan syslog installed. Di sini saya sudah menggunakan lab yang kemarin. Di sini terdapat lab 3, lab 4, dan lab 6 ya teman-teman. Dikenakan pada lab 5, di situ kita melaksanakan quiz ya. Nah, kemudian pastikan setiap perangkat NAT telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid ya teman-teman. Oke, kita cek. Kalau lebih bagusnya kita cek pada bagian switch, kita cek terlebih dahulu. Kita show IP interface brief untuk mengecek apakah sudah memiliki IP. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, bahwasanya pada bagian switch sudah memiliki IP ya teman-teman, yaitu 192.168.100.8. Kemudian pada bagian router juga kita cek apakah sudah memiliki IP yang valid. Di sini sudah terdapat IP yaitu 192.168.100.5 pada bagian interface Ethernet 0/0 ya teman-teman. Nah, untuk
Pada bagian netsnya sendiri, pada bagian Docker, untuk pada bagian Ethernet interface Ethernet 1 kita setting DHCP, dan kemudian pada bagian Ethernet 2 kita setting statis ya teman-teman. Nah, di sini saya isi icon IP yaitu 192.168.100.1/24. Oke, kita keluar. Kita lanjut lagi konfigurasi SSH pada switch maupun router, teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi SSH pada bagian switch dan router. Di sini kita cek terlebih dahulu apakah SSH yang sudah berhasil, teman-teman. Kita ceknya itu pada bagian Docker NAT-nya. Mungkin pertama-tama kita cek koneksi terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita ping dulu, ping Google, apakah sudah memiliki jaringan internet pada bagian Dockernya. Oke, teman-teman, di sini sudah terlihat bahwasanya bagian Docker yang sudah memiliki jaringan internet ya. Mungkin kita coba ping untuk IP daripada device-nya ya, teman-teman. Perangkat device-nya ya. Sini kita pada bagian router terlebih dahulu 100.5. Di sini sudah terkoneksi, teman-teman. Kemudian kita ping pada bagian switch ya 100.8, dan ya sama di sini juga sudah berhasil terkoneksi, teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk mengecek koneksi dari IP dari Docker sendiri ya, teman-teman. 100.1. Ya, sama hasilnya di sini juga sudah terkoneksi. Selanjutnya kita cek SSH-nya ya, teman-teman. Dikarenakan saya sudah konfigurasi pada bagian perangkat device yaitu switch dan router. Di sini kita langsung konekkan saja apakah SSH-nya sudah berhasil. SSH, kemudian username kita, add IP daripada perangkat device yang akan kita koneksikan ya, teman-teman. Di sini saya pertama pada bagian router terlebih dahulu. Di sini dia meminta password, kita masukkan password yang telah kita konfigurasi. Oke, teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwasanya pada bagian untuk SSH router alhamdulillah sudah berhasil terkoneksi ya, teman-teman. Sudah bisa kita akses dari perangkat Docker untuk SSH ke router ya, teman-teman. Kita kembali lagi. Kemudian kita cek di sini SSH untuk ke perangkat switch ya, teman-teman. 123. Nah, oke. Di sini sama ya, teman-teman, bahwasanya untuk perangkat switch sendiri sudah berhasil terkoneksi SSH dari agar bisa dapat diakses dari perangkat Docker ya, teman-teman. Kita keluar lagi. Kita lihat ketentuan selanjutnya, yaitu jangan lupa untuk mengaktifkan syslog sehingga log perubahan konfigurasi tercatat. Sini sudah pasti teraktif ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut pada bagian exercise 2, yaitu konfigurasi switch dan router dengan NetMiko ya, teman-teman. Install NetMiko pada NAS. Pastikan NAS telah terhubung ke internet. Install NetMiko menggunakan pip ya, teman-teman. Kita langsung saja pada bagian pnet flag-nya. Kita masuk pada bagian Docker. Langsung kita pip install NetMiko ya, teman-teman. Kita cek ke sabar, teman-teman, kita sepertinya saya sudah menginstal ya, teman-teman. Pada bagian untuk NetMiko sendiri sudah saya install pada praktik minggu kemarin. Nah, oke, teman-teman, di sini
Ternyata di sini merupakan hasil kalau kita sudah menginstal untuk NetMiko sendiri ya teman-teman. Sini untuk NetMiko sendiri sudah saya install. Kita lanjut lagi pada bagian selanjutnya, yaitu membuat script Python dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih. Dengan nama filenya yaitu netmiko_conf.py, dokumen yang digunakan untuk mengkonfigurasi suite, membuat VLAN 10, dan router mengaktifkan interface loopback 0 ya teman. Langsung saja kita nano net miko_conf.py. Tapi di sini untuk di dalam file netmiko_conf.py sendiri itu sudah saya isi kode Python-nya ya teman-teman. Dan di sini terdapat beberapa konfigurasian ya untuk perangkat router dan switch sendiri. Di sini terdapat untuk konfigurasi device router dan switch ya teman-teman. Di sini terdapat untuk konfigurasi pada bagian router. Di sini device tipenya sendiri yaitu Cisco IOS, kemudian hostnya IP yang kita berikan kepada router sendiri yaitu 100.5, kemudian username Zinur, password 123, secret 123, kemudian global delay factor 2 ya teman-teman. Kemudian pada switch sendiri juga di sini sama, hanya yang berbeda itu pada bagian hostnya ya teman-teman. Pada bagian IP yang kita berikan itu berbeda. Dan di sini terdapat memulai pada bagian mengkonfigurasi pada bagian router, yaitu untuk mengkonfigurasi interface loopback 0. Di sini terdapat beberapa perintah yang akan dijalankan pada bagian router secara otomatis ya teman-teman melalui script Python ini, yaitu ada interface loopback 0, kemudian menambahkan IP, kemudian untuk mengaktifkan IP ya teman-teman. Kemudian untuk pada bagian switch sendiri, yaitu untuk mengkonfigurasi VLAN 10 ya teman-teman, dengan beberapa komen pada bagian switch. Ada yang pertama yaitu VLAN 10, kemudian memberikan name pada bagian VLAN 10 tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian sampai dengan konfigurasi selesai, kita simpan, kita X keluar teman-teman. Kemudian kita coba untuk merunningkan script Python tersebut apakah sudah berhasil untuk bisa dijalankan. Python 3 netmiko_conf.py. Kita tunggu. Dan di sini pertama yaitu menghubungkan pada bagian perangkat router sendiri, kemudian di sini dia mulai mengkonfigurasi secara otomatis pada bagian perangkat router, kemudian setelah selesai mengkonfigurasi otomatis pada bagian perangkat router, di sini yaitu lanjut untuk mengkonfigurasi pada bagian perangkat switch ya teman-teman. Kemudian di sini menjalankan perintah-perintah yang tadi telah diinput melalui script Python untuk mengkonfigurasi VLAN 10 pada bagian switch. Setelah selesai, di sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kemudian jadi untuk bagian exercise 2 sendiri, konfigurasi switch dan router dengan NetMiko sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita lanjut. Di sini terdapat sedikit pengenalan mengenai apa itu YAML ya teman-teman. Nah, YAML sendiri itu merupakan format data yang human readable yang digunakan dalam network automation seperti di Ansible. Nah, untuk YAML sendiri itu teman-teman mudah dibaca atau ditulis dan cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary. Kemudian mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset, misalnya mendaftarkan VLAN ya teman-teman. Kemudian YAML
XML dan JSON mewakili struktur data yang sama yaitu list key value teman-teman. Kemudian YAML lebih mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Di sini terdapat struktur dari YAML sendiri teman-teman, yaitu list berisi 4 item dengan tipe string. String tidak memerlukan tanda kutip. Tanda minus menunjukkan item pada list, teman-teman. Kemudian di sini terdapat bandingan antara tipe kode yaitu antara YAML dan JSON ya teman-teman. Di sini terdapat contoh untuk kode YAML sendiri, teman-teman. Terlihat seperti sangat polosan. Kemudian perbedaannya dengan JSON yaitu pada bagian JSON di sini terdapat beberapa perbedaan, yaitu pada bagian JSON pada bagian awal terdapat tanda kurung kurawal. Kemudian untuk setiap listnya sendiri itu ditutupi dengan tanda kutip ya teman-teman, dan diakhiri dengan tanda koma ya. Kemudian terdapat juga tanda kurung kotak seperti ini, kemudian diakhiri lagi dan ditutup dengan tanda kurung kurawal lagi ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat YAML in Python untuk membaca dan memparsing file YAML pada pemrograman Python menggunakan library PyYAML. Sini terdapat contoh kodenya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut kepada bagian exercise 3 ya teman-teman, yaitu menyimpan informasi router dalam file YAML. Buat sebuah file device YAML berisi informasi utama dari router seperti di bawah ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nano untuk membuat atau masuk pada bagian filenya ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat saya menyimpan ya teman-teman mengenai informasi mengenai perangkat untuk router dan switch sendiri ya teman-teman. Untuk yang IP 100.5 itu untuk router, kemudian 100.8 itu untuk switch ya teman-teman. Kemudian kita simpan, kita keluar. Kemudian membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana, yaitu untuk filenya sendiri kita beri nama yaitu YAML _conf.py dan pastikan library PyYAML telah terinstall ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nano YAML conf.py. Di sini sudah terdapat kode Python-nya sendiri, teman-teman. Nah, di sini kita untuk terdapat beberapa perintah yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi ke perangkat device kita, yaitu router dan switch secara otomatis ya teman-teman. Di sini seperti pada bagian router, di sini diperintahkan untuk membuat interface loopback 1. Kemudian untuk switch sendiri di sini diperintahkan untuk mengkonfigurasi VLAN 100 ya teman-teman secara otomatis ke perangkatnya melalui script Python sini, dan mengaksesnya kita melalui Docker ya teman-teman. Oke, kita jalankan. Python 3 YAML conf.py.
Dan di sini dia sudah memulai untuk menghubungkan ke router terlebih dahulu, teman-teman. Pertama, kemudian dia di sini mulai mengkonfigurasi router, yaitu membuat loopback 1. Di sini perintah pertama yang dijalankan yaitu configure terminal, kemudian enter configure command one per line. Kemudian di sini dia memasukkan interface yang akan dikonfigurasi yaitu interface loopback 1. Kemudian di sini menambahkan IP yaitu 20.20.20.1 dengan net masknya sendiri 255.255.255.0. Kemudian di sini mengaktifkan untuk IP addressnya sendiri dan interface-nya ya teman-teman. Kemudian untuk pada bagian switch di sini 100.8 konfigurasi switch sendiri yaitu membuat VLAN 100. Perintahnya itu configure terminal, kemudian masuk pada bagian interface VLAN 100, kemudian memberikan nama pada bagian VLAN 100, teman-teman. Kemudian selesai ya, teman-teman. Oke, kita untuk exercise 4 sendiri, konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML ya, teman-teman. Tambahkan informasi perangkat switch pada file device.yaml, modifikasi YAML bukan pada SSH sebelumnya dan sedemikian sehingga semua perangkat yang terdaftar pada file YAML dapat dikonfigurasi. Nah, yaitu router mengaktifkan interface loopback 1 dan switch membuat VLAN 100, teman-teman. Nah, untuk pada bagian exercise 4 sendiri, teman-teman, kayaknya saya rasa sudah kita jalankan tadi ya, teman-teman. Sepertinya kita telah melangkah satu langkah lebih maju. Ya, baik teman-teman, untuk pada bagian slide selanjutnya di sini kan terdapat beberapa pertanyaan dan yang harus ditulis di pada bagian logbook kita. Nah, untuk pada bagian praktikum kita minggu ini hanya sampai di exercise 4 sendiri yaitu konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML ya teman-teman. Dikenakan sudah kita lakukan tadi, jadi mungkin untuk yang bisa saya jelaskan dan bisa saya praktikumkan pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini ya teman-teman. Mungkin apabila terdapat beberapa kesalahan atau kekurangan dalam praktikum yang saya lakukan, saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.